Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astri Ajara Putri dengan NIM 2227230100, kelas 1C PGSD, mata kuliah keterampilan berbahasa Indonesia di SD. Di sini saya akan membawakan dongeng tentang Sangkuriang dan Gunung Tangkuban Perahu. Pada zaman dahulu, di kerajaan makmur bernama Parahyangan, hiduplah seorang putri cantik bernama Dayang Sumbi. Dia suka sekali menenun. Suatu hari, Dayang Sumbi menenun di atas istana. Entah kenapa, hari itu dia sedikit pusing dan malas. Sementara benang permintaannya berkali-kali jatuh. Dayang Sumbi menjadi malas mengambilnya. Karena jengkel, benang pintarnya jatuh terus, dia pun berkata, "Barang siapa yang mengambil benang pintar itu untukku, aku bersumpah jikalau dia laki-laki akan kuambil sebagai suami." Dayang Sumbi senang karena benang itu sudah berada di dekatnya. Lalu siapa yang mengambilnya? Siapa yang mengambilkan benang pintar ini untukku? Sepertinya tidak ada orang di sini. Betapa terkejutnya Dayang Sumbi karena yang mengambil benang itu adalah si Tumang, anjing kerajaan yang terkenal setia dan sakti. "Akulah yang mengambilkannya untukmu, Dayang Sumbi." Kamu Tumang? Berarti kamu yang akan menjadi suamiku." Bagaimanapun Dayang Sumbi tidak bisa mencabut sumpahnya. Dia pun menikah dengan Tumang. Hasil pernikahan mereka, Dayang Sumbi melahirkan seorang bayi laki-laki yang berwujud manusia yang diberi nama Sangkuriang. Tumang berpesan kepada Dayang Sumbi supaya tidak mengatakan pada Sangkuriang jika Tumang adalah ayahnya. "Dayang Sumbi, tolong jangan katakan kepada anak kita bahwa aku adalah ayahnya." "Baiklah Tumang, aku tidak akan mengatakannya kepada anak kita." Sangkuriang tumbuh menjadi anak laki-laki yang sehat, pincah, dan cerdas. Tumang pun selalu mengikuti Sangkuriang kemanapun dia pergi, serta mengajarkan kesaktian yang dimilikinya. "Ayo Tumang, ayo cepat kejar aku." "Iya Sangkuriang, aku akan mengejarmu." Sangkuriang mengira Tumang adalah anjing peliharaan semata-mata. Dia tidak tahu jika Tumang adalah ayahnya. Suatu hari, Dayang Sumbi menyuruh Sangkuriang berburu binatang untuk pesta di istana. "Sangkuriang laku, pergilah ke hutan untuk berburu bersama Tumang untuk pesta istana." Sangkuriang pun pergi ke hutan ditemani Tumang. Sayangnya, sampai malam dia tidak mendapatkan hasil. Karena kesal, akhirnya Sangkuriang membunuh Tumang dan menyerahkan dagingnya sebagai hasil buruannya untuk pesta istana. Dayang Sumbi tidak mengetahui jika daging itu adalah si Tumang. Dia mengira itu adalah daging hasil buruannya. "Ibunda, ini hasil buruan untuk pesta istana nanti." "Wah, terima kasih anakku." Setelah pesta usai, Dayang Sumbi menanyakan keberadaan Tumang yang tidak kelihatan di pesta istana. "Anakku, apa kamu melihat Tumang? Sudah kucari kemana-mana, tapi tidak ada." Akhirnya Sangkuriang mengakui perbuatannya. Itu ibunda, aku sudah membunuhnya dan menjadikan hewan buruan kemarin." "Apa? Kenapa kamu melakukannya Sangkuriang?" Dayang Sumbi tidak bisa menahan emosinya. Dia memukul Sangkuriang di keningnya hingga memunculkan luka. Akibat perbuatannya yang sudah memukul Sangkuriang, Dayang Sumbi diusir dari istana oleh sang raja. Bagaimanapun Sangkuriang adalah calon putra mahkota, tidak ada yang boleh memukulnya. Dayang Sumbi pun akhirnya pergi meninggalkan istana. Waktu pun berlalu. Sangkuriang tumbuh menjadi pemuda tampan, sakti, dan disegani. Suatu hari dia pergi berburu di hutan. Alangkah terkejutnya dia saat bertemu dengan seorang gadis yang sangat cantik. "Hah? Siapa gadis itu? Wajahnya begitu cantik." Sangkuriang tidak tahu jika perempuan itu adalah Dayang Sumbi ibunya. Begitu pula sebaliknya. Mereka saling jatuh hati. Sangkuriang tidak berpikir lama untuk melamar Dayang Sumbi. Kemudian Dayang Sumbi menerima lamaran itu. Dia sama sekali tidak mengenal Sangkuriang yang sudah tumbuh dewasa. "Baiklah, aku bersedia menjadi istrimu, wahai pemuda tampan." Namun, sebelum hari pernikahan mereka, Dayang Sumbi menemukan bekas luka di kepala Sangkuriang yang sama persis dengan anaknya dulu. "Hah? Ya Tuhan, ternyata pemuda ini adalah Sangkuriang anakku. Luka di kepalanya sama seperti dahulu."
Dia memang anakku. Dayang Sumbi segera mencari akal untuk menggagalkan pernikahannya dengan Sang Kuryang. Sang Kuryang, kamu bisa menikahiku, asal kamu memenuhi perintahku. Apa permintaanmu, wahai gadisku? Dayang Sumbi sudah memikirkan syarat itu, suatu hal yang tidak mungkin dipenuhi oleh Sang Kuryang. Aku ingin engkau mengubah gunung itu menjadi bendungan dan membuatkan perahu untuk menyeberanginya. Aku ingin semua itu selesai sebelum fajar mendatang. Permintaan Dayang Sumbi sangat berat, namun Sang Kuryang tidak ingin kehilangan Dayang Sumbi. Baiklah, aku akan mewujudkan semua permintaanmu. Sang Kuryang mengeluarkan seluruh kesaktiannya. Dia mengundang seluruh makhluk halus dan jin untuk membantunya. Kesaktian ini dulu diajarkan oleh ayahnya Tumang. Mereka lalu bekerja semalaman menutup sungai dan mata air dengan lumpur dan tanah. Akhirnya aku bisa menjadikan bukit ini menjadi bendungan. Saat semua sudah terbendung, Sang Kuryang pergi menebang pohon raksasa dan mulai membuat perahu yang sangat besar. Sekarang tinggal membuat perahu besar untuk menyeberangi bendungan itu. Aku pasti bisa. Dayang Sumbi mulai gelisah sebab pekerjaannya Sang Kuryang hampir selesai. Padahal fajar masih lama. Aduh, bagaimana ini? Aku harus menggagalkan usaha Sang Kuryang sebelum fajar datang. Dayang Sumbi berdoa dengan khusyuk kepada Tuhan agar usaha Sang Kuryang gagal. Oh Tuhan, bagaimana mungkin aku menikah dengan anakku sendiri? Itu tidak mungkin. Tolonglah percepat fajar datang agar semua makhluk halus itu pergi dan tidak ada yang membantu Sang Kuryang menyelesaikan pembuatan perahu besar itu sebelum fajar tiba. Keajaiban pun terjadi. Matahari terbit lebih cepat. Usaha Sang Kuryang pun gagal. Hah? Sudah pagi. Padahal perahu yang aku buat saja belum selesai. Sang Kuryang sangat marah saat mengetahui jika dia ditipu. Siapa sebenarnya engkau? Kau sudah menipuku, tega sekali kamu. Dayang Sumbi menangis mendengar perkataan Sang Kuryang. Bagaimana mungkin? Aku tidak bisa menikahimu, anakku. Sesungguhnya aku adalah Dayang Sumbi, ibu kandungmu. Sang Kuryang tidak percaya dengan ucapan Dayang Sumbi. Dia marah. Tidak mungkin. Aku tidak percaya semua perkataanmu. Aku ibumu, Sang Kuryang, ibu kandungmu. Kemudian Sang Kuryang menendang perahu buatannya hingga terlempar jauh. Perahu itu jatuh dengan posisi terbalik dan berubah menjadi gunung, yang hingga sekarang dikenal dengan sebutan Gunung Tangkuban Perahu. Cukup sekian dongeng yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.